Pada suatu hari, di sebuah perkampungan nelayan di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande, begitu panggilan Malin untuk ibunya, amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande sudah tua, namun masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setidaknya Malin harus bisa tumbuh sehat dan menjadi laki-laki yang bisa membantu keluarganya kelak. Setelah Malin tumbuh dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai dekat kampung mereka. Jangan, Malin. Mande takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini. Temani Mande. Mande tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini satu-satunya cara supaya kita bisa mengubah nasib keluarga. Kapal besar itu belum tentu datang lagi bulan depan. Baiklah, Malin. Mande percaya kepadamu. Tapi cepatlah kembali. Mande menunggu di sini. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi bungkus dan pakaian secukupnya. Ini untuk bekalmu di perjalanan. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Setiap pagi dan sore Mande memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali ke rumah. Beberapa waktu sekali, jika ada kapal yang datang merapat, Mande selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Permisi, apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah didapatkannya jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua. Pada suatu hari, Mande mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Mande kembali bersemangat karena tahu anaknya sudah sukses sekarang. Malin pasti akan segera pulang menjemput aku. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali untuknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande juga ikut berdesakan mendekati kapal itu. Jantungnya berdebar keras
saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampirinya. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berucap, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Wanita gila! Aku bukan anakmu. Mande tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia langsung terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hai, dasar wanita gila! Ibuku tidak seperti engkau. Melarat, kotor lagi. Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis, sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin sudah menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar ia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak juga sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Malin Kundang telah kena kutuk ibunya, menjadi batu karena durhaka.